Halo teman-teman, welcome back to another episode of Zen and Zest Podcast. Find your peace and live your best with me, Marsha and Yofi. Nah teman-teman, kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik nih, yaitu turis muslim di Jepang. Kita bakal bahas apa aja hari ini ya? Betul banget Marsha. Jadi hari ini nih kita bakal bahas pengalaman-pengalaman apa aja yang udah sering dialamin oleh wisatawan muslim ketika berpergian ke Jepang. Kebetulan banget hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu spesial kita yang udah sesuai sama tema kali ini. Mereka masuk sebagai top 10 content creator muslimah yang insightful banget. Tentunya mereka juga udah pernah ke Jepang semua. Jadi merasakan berbagai pengalaman sebagai muslim selama mereka jalan-jalan ke Jepang. Nah, tanpa basa-basi, langsung aja kita sapa bintang tamu kita hari ini. Halo Uma, Karisa, dan Nurul. Gimana kabarnya hari ini? Halo, alhamdulillah baik. Hai, kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik banget, masih terasa banget nih vibes Jepangnya karena baru pulang banget tuh kemarin. Oh, baru pulang. Berarti masih dong kerasa euforia jalan-jalannya ya kemarin. Kalau boleh nih diceritain di podcast ini sekalian teman-teman dari podcast Zen and Zest nih ngepoin Nurul tuh kemarin pas di Jepang kemana aja sih? Kemarin tuh aku di Jepang selama seminggu kan. Kebetulan aku perginya ke Tokyo dan Osaka. Di Tokyo itu aku ke kuil-kuil di Asakusa, terus jalan-jalan di Shibuya, terus sempat juga belanja oleh-oleh di Shinjuku dan nginep di daerah Gunung Fuji. Gunung Fuji. Terus karena aku pulangnya dari Osaka, jadinya jalan-jalan juga tuh di Osaka. Aku ke kuil di Osaka, terus ke Dotonbori, terus pastinya ke Universal Studios yang nggak boleh dilewatkan. Oh, lumayan banyak ya nih destinasinya. Kalau aku boleh konfirmasi sedikit, kota-kota yang besar di Jepang tuh berarti Tokyo sama Osaka termasuk ya? Termasuk dong pastinya. Nah. Dan itu paling banyak dikunjungi oleh wisatawan asing. Oh, oke. Karena pasti banyak wisatawan asing nih. Aku kepo nih, kalau misalkan kamu nih kan sebagai turis muslimah nih, apakah ada di tempat-tempat umum tersebut tuh disediain tempat ibadahnya gitu? Kalau kemarin waktu aku di JR Station ya, waktu di Osaka nih contohnya, aku kan mau beribadah di sana. Terus aku nanya dulu ke petugas di Osaka Station City Information Center. Nah, terus di sana tuh nanti akan ada sign buat prayer room gitu, menandain. Terus abis itu aku nanya ke petugasnya kalau aku mau gunain prayer roomnya. Nanti petugasnya bakal ngasih form untuk aku isi sebagai akses biar aku bisa gunain prayer roomnya. Nanti setelah aku isi, petugasnya bakal kasih kertas kecil gitu yang bertuliskan kira-kira berapa lama nih prayer roomnya akan dibuka oleh mereka. Nah, setelah kita dapat kertas itu, baru kita menuju prayer room yang memang udah disediain di stasiun. Itu letaknya ada di depan Hotel Grand Via. Oh, menarik banget ya. Jadi dari sini kita tahu nih kalau mau pakai ruang sholat di Jepang sendiri masih harus melewati berbagai prosedur yang mana mungkin orang awam bakalan kaget kalau baru pertama kali ke Jepang. Nah, kalau Yofi sendiri kira-kira bakalan kaget gak nih kalau misalnya ke Jepang pertama kali? Kalau aku sih lebih ke apa ya, kaget mungkin ya, karena kita mau sholat aja kayak harus ngisi mau ujian gitu. Padahal kita makanya juga nggak sampai sejaman nggak sih? Tapi seharusnya kalau misalkan udah dijelasin sama Nurul gitu ya, harusnya kita udah nggak perlu kaget lagi Iya nggak sih? Udah sebagai antisipasi kita ya kalau misalkan mau sholat. bener. Oh ya udah, berarti kita ngisi form yang dimaksud sama Nurul. Ya benar. Nah, kalau dari Karisa sendiri nih, gimana pengalaman beribadah selama di Jepang? Kalau dari aku sendiri, biasanya karena di kampus nggak nyediain tempat ibadah, jadi saat jam kelas berikutnya masih lama, aku tuh biasanya ke dorm dulu untuk ibadah gitu. Tapi jika tidak ada waktu, biasanya sholatnya tuh aku jamak. Oh, bisa ya kita manfaatin jarak waktu yang panjang itu buat istirahat pulang dulu ke dorm. Tapi kalau misalkan aku boleh nanya nih, dari kampusnya Karisa ke dormnya Karisa jauh nggak sih? Kayak perlu berapa waktu gitu? Kalau dari kampus, jarak dari kampus ke dorm, kalau jalan kaki biasanya cuma 10 menitan sih. Deket ya berarti Iya. ya. Emang sebenarnya sih kalau misalkan kita mau ngelakuin apapun tuh lebih enaknya di kamar sendiri nggak sih? Bener banget. Benar. Kalau Uma sendiri nih lebih relate sama experience-nya Nurul atau sama Karisa? Kalau aku sendiri, tergantung kerjaan sih ya. Kadang bisa kayak Karisa yang balik ke Apato untuk beribadah, atau kalau pas emang lagi liputan di luar kota,
aku coba nyari fasilitas ibadah kayak yang udah disebutin Nurul tadi. Karena sekarang sih udah banyak ya bandara, stasiun kereta api yang gede atau enggak mall yang nyediain ruang ibadah yang udah dilengkapi dengan karpet atau alas dan juga fasilitas untuk berwudu. Oh gitu. Betul. Terus juga di restoran halal biasanya juga udah banyak kok yang menawarkan area untuk beribadah. Sebenarnya sekarang ini tuh masjid juga udah cukup banyak ya di Jepang, walaupun jaraknya masih agak jauh. Dari data yang aku dapat di tahun 2021, udah ada sekitar 113 masjid di seluruh Jepang. 113? Iya, itu meningkat banyak banget sejak pertama kali di 1900-an. Oh, lumayan banyak ya kalau sampai ratusan gitu. Betul banget. Bahkan sekarang beberapa masjid juga sudah menyediakan aplikasi mobile yang memberikan informasi tentang jadwal sholat dan acara-acara yang akan datang di masjid tersebut. Wah, banyak banget ya ternyata. Aku juga kaget pas pertama kali dengar ternyata udah ada 113 masjid di seluruh Jepang. Soalnya aku kira tuh kayak masih cuman dikit doang gitu loh. Dan Kirain masih langka. puluhan. Iya. Jadi seiring bertambahnya jumlah wisatawan muslim di Jepang, jumlah masjid pasti juga akan meningkat lah ya gitu ya. Nah, buat Karisa lagi nih, di daerah kamu tinggal kira-kira ada nggak nih masjid yang mampu memfasilitasi kegiatan ibadah kamu? Misalkan dari ketersediaan perlengkapan beribadahnya. Kalau di daerah aku, kebetulan kan aku tinggal di Tokyo ya. Di sana udah banyak masjid-masjid besar yang beberapa sudah menyediakan Al-Quran untuk dibaca. Misalnya kayak Masjid Chami, Masjid As-Salam, Masjid Otsuka, dan masih ada beberapa lagi yang juga berlokasi di Tokyo. Oh gitu ya. Jadi buat kalian nih yang habis ibadah suka banget murojaah, bisa banget mengunjungi masjid-masjid besar kayak yang udah disebutin Karisa tadi. Dan kalian udah gak perlu khawatir lagi kalau semisal lupa bawa Al-Quran, karena di masjid-masjid yang di Tokyo itu udah banyak banget nih yang nyediain Al-Quran di sana. Betul nih, boleh banget karena informasi-informasi yang udah dikasih tahu sama teman-teman kita semua mungkin bisa menginspirasi pendengar-pendengar dari podcast Zen and Zest ini buat berkunjung ke Jepang dan menyempatkan waktunya untuk lihat-lihat masjid yang didirikan di Jepang, karena mungkin dari ratusan masjid tersebut di tempat yang kalian nginep itu mungkin ada ya masjid yang terdekat. Nah, kalian juga bisa tuh sekalian ngepoin budaya Islam yang tumbuh di daerah tersebut. Halo, balik lagi di podcast Zen and Zest. Find your peace and live your best. Nah, sebelumnya kan udah bahas soal fasilitas ibadah untuk turis muslim nih. Ada nggak sih hal-hal yang masih pengen kamu kepoin ya? Tentu dong, masih banyak yang pengen aku kepoin sama bintang tamu kita ini. Nah, buat pertanyaan selanjutnya nih, pernah nggak sih kalian dicurigain gitu kalau misalkan kalian mau siap-siap sholat gitu ya, tapi tiba-tiba kalian tuh nggak dibolehin gitu, atau justru malah dilarang buat pergi? Kalau aku, alhamdulillah selama aku pergi ke luar negeri nggak pernah sih dilarang ataupun dicurigain ya kalau lagi nanya-nanya tempat ibadah gitu. Karena mungkin juga aku emang kelihatan seperti turis biasa kali ya. Dan kalau mau pinjem tempat untuk ibadah kan harus ngisi form secara legal. Jadi insya Allah aman sih. Aku punya pertanyaan nih buat Nurul. Turis biasa tuh maksudnya gimana ya? Ya kelihatan kayak turis yang ngangong gitu kali ya, bukan yang gitu. bukan Curigakan iya mungkin. tuh. Berarti emang ada turis yang mencurigakan gitu ya, makanya orang kadang suka punya firasat buruk gitu. Iya. Untung nggak ada kalau di kamu. Alhamdulillah. Mungkin orang-orang yang tepat di negara yang Nurul kunjungin tuh bisa bedain gitu ya, mana orang lokal sama mana foreigners gitu. Bener. Kalau dari Kadisa, kamu kan student exchange nih, jadi kamu udah berapa lama sih di Tokyo sebelumnya? Aku udah 1,5 bulan sih di Tokyo, alhamdulillah. Oh, udah 1,5 bulan ya, udah Iya. lama juga. Nah, kalau misalnya dari Kadisa sendiri, pernah nggak sih mengalami yang kayak dicurigain gitu juga? Kalau dari pengalaman aku sih nggak pernah dicurigain ya, mungkin karena aku juga nggak pakai hijab. Tapi mungkin pada saat aku sholat terkadang ada aja orang tuh ngeliat aku kayak aneh gitu. Ya mungkin karena mereka juga masih awam dengan agama Islam dan juga cara beribadahnya. Oh iya sih benar, soalnya kan kebanyakan orang Jepang tuh yang perempuan nggak pakai kerudung nggak sih? Bener banget. Jadi kalau ngeliat Karisa ya mereka nganggapnya biasa-biasa aja dan nggak bakal ngejudge kepercayaan Karisa nih apa. Iya. Nah tapi kalau dari Uma sendiri kan Uma pakai kerudung nih. Nah ada nggak sih pandangan-pandangan yang aneh juga gitu? Sebenarnya kalau pengalaman aku sendiri sih aku nggak pernah ya mendapatkan hal yang seperti itu.
Tapi banyak teman-teman muslimah lain yang dari hijabnya aja tuh mereka kadang-kadang dapat tatapan aneh atau komentar yang merendahkan. Dari beberapa orang yang pernah aku wawancara, mereka pernah dapat pertanyaan soal hijabnya yang disampaikan tuh dengan nada merendahkan atau penuh rasa ingin tahu yang bikin mereka nggak nyaman. Oh, kasihan banget. Ya, sebenarnya kalau dari ibadahnya, dari aku sendiri, beberapa kali tuh harus diskusi sama atasan atau meminta izin buat menggunakan ruang gudang atau bisa dijadikan ruang sholat selama jam kerja. Walaupun biasanya tuh diizinin, tapi ada beberapa kali aku males ngikutin proses gitu. Aku izinnya pergi ke toilet padahal aku mau sholat. Isinya ke toilet. Sholatnya di toilet apa gimana? Enggak dong. Jadi biasanya tuh lokasi gudang atau ruang sholat, ruang beribadah gitu di dekat kamar mandi. Jadi minimal aku pergi ke arah yang sama dengan kamar mandi, jadi tidak menimbulkan kecurigaan. Oh, benar sih, benar. Soalnya mungkin kalau mau ngambil wudhu juga di toilet kali ya, jadi dekat betul. sama gudang-gudang yang kosong gitu. Sebenarnya kita bisa mempermudah untuk beribadah dimanapun dan kapanpun dengan bawa mukena travel yang compact dibawa kemana-mana. Contohnya kayak mukena travel dari Aura ini guys, mudah dibawa kemana-mana karena ukurannya hampir sama dengan HP. Desainnya juga cantik-cantik banget dan pouchnya bisa digunakan sekaligus sebagai sajadah kecil. Wah, keren banget ya. Ada inovasi produk yang membantu turis-turis muslimah supaya nggak kebingungan sama perangkat sholatnya kalau berpergian. Mungkin sebagai bentuk rasa terima kasih kita sekaligus oleh-oleh kepada bintang tamu kita nih. Kita kasih kali ya satu-satu produk mukena travel dari Aura ini. Boleh silakan. Wah, Boleh, bagus silakan. banget. Makasih. ya. Thank you. Makasih Aura Mukena. Jangan lupa dipakai ya kalau misalkan kalian pergi-pergi. Abis ini langsung aku pakai buat sholat. Oh, subhanallah, masya Allah. Subhanallah, tabarakallah. Back again di podcast Zen and Zest. Find your peace, live your best. Bersama Yafi Marsha. dan bintang tamu keren kita yaitu Nurul, Uma, dan Karisa. Yeay. Kalau gitu kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya, khususnya buat Nurul nih. Negara Jepang kan terkenal sama kuilnya sebagai ikon dari kepercayaan warga negara Jepang sendiri. Pertanyaannya nih, tadi kan Nurul cerita kalau kemarin pergi jalan-jalan ke kuil Asakusa dan Osaka juga ya. Kamu ikut berdoa sama mereka sebagai bentuk menghormati atau memilih nggak ikutan sama sekali nih? Kalau aku sih biasanya cuma ikut di bagian yang memang untuk menghormati tradisinya aja sih. Kayak misalnya kan kalau di kuil tuh kita harus ada yang namanya menghormati jalur ya. Kita nggak boleh berjalan di jalur yang tengah yang katanya itu katanya untuk jalan para dewa gitu. Nah itu aku menghormati sih. Jadi kalau berjalan itu di antara kanan dan kirinya. Terus kalau untuk ikutan sembahyang gitu atau ritual-ritual lain enggak dong pastinya, karena alhamdulillah masih Islam ya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, berarti kita sebagai turis harusnya di pinggir-pinggir aja ya? Benar, pengunjung apalagi tuh. Tapi kalau misalkan di pinggir-pinggir gitu biasanya banyak orang jualan makanan atau kayak jimat-jimat gitu nggak sih? Kamu pernah beli jimatnya sendiri nggak? Enggak sih, pastinya nggak bakal ya beli jimat-jimat gitu. Cuman aku tuh tahu ada yang namanya omikuji atau ramalan. Itu biasanya tuh pengunjung tuh kayak ngambil kertas omikuji buat tahu apa ya, lakinya mereka gitu loh. Nah terus atau apakah ramalannya buruk itu biasanya diikatkan ke tempat khusus di kuil buat ditinggalin kalau ramalannya ternyata jelek. Wah, berarti orang-orang Jepang nih masih kental banget ya sama kepercayaan mereka tentang keberuntungan mereka di masa depan. Kalau misalkan mereka nggak seberuntung apa yang ramalan kasih tuh, mereka bakal mengusahakan hal-hal lainnya supaya kehidupan mereka tuh lebih lancar dan sukses gitu ya. Betul. Dari jawaban yang udah Nurul kasih nih, berarti emang Nurul nggak sampai ikutan ritual agamisnya mereka ya? Enggak dong pastinya, karena Agilaya masih menganut prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku gitu kan, sesuai ayat juga lakum dinukum waliyadin. Oh iya, betul. Jadi selain masjid-masjid besar terkenal yang didirikan di Tokyo, ada nggak sih rekomendasi destinasi lain buat para muslim untuk dikunjungi di Jepang? Kalau kemarin tuh aku abis nyobain ramen gitu karena aku abis lihat postingan storynya Kak Zafira. Beliau makan ramen halal di Asakusa, itu nama tempatnya tuh Gyumon. Aku belum sempat kontenin sih, tapi menurutku beneran enak banget ya. Dari aku recommended banget, malah bintang 5. Itu dari segi rasa dan tempatnya tuh chef kiss lah gitu.
Terus apalagi kuahnya itu dibuat dari kaldu daging sapi yang pastinya halal. Nah, kalau kalian mau coba ke Asakusa nih harus banget ke Gyumon. Wah, terima kasih banyak nih Nurul buat rekomendasinya. Mungkin nanti kalau aku dan pendengar mau ke Jepang bisa deh mampir buat ngebuktiin seenak apa sih ramen halal yang direkomendasiin sama Nurul. Nah, kira-kira Yafi, kamu excited gak sih kalau misalkan diajakin ke Gyumon gitu setelah mendengar review dari Nurul? Mungkin sih aku daripada excited ya, aku lebih penasaran karena kan Jepang nih terkenal banget kalau makanan khususnya atau makanan khasnya kan ramen nih. Nah, mungkin ramen halal yang emang kita coba di Jepang ini bakal memberikan cita rasa yang khas banget Jepangnya gitu. Betul banget Yafi, aku setuju banget. Kapan-kapan kalau ke Jepang kita cobain yuk Marsha. Ayo. Nabung dulu ya berarti ya kita ke Jepang ya. Mungkin nih selain restoran atau makanan-makanan rekomendasi yang udah dikasih sama Nurul, boleh dong Karisa juga ngasih rekomendasinya. Karena kan Karisa sendiri udah 1,5 bulan ya di Jepang, apalagi di Tokyo. Nah, setahu aku nih Tokyo ini banyak banget destinasi lain yang harus kita datangin karena kan itu tujuan utama turis buat ke Jepang kan. Kalau aku sih nggak banyak jalan-jalan ya, soalnya emang fokus sama kuliah aku. Tapi aku pernah jalan-jalan ke daerah Tokyo Skytree dan kuil Sensoji. Setahu aku di situ ada masjid yang deket dari destinasi keduanya, yaitu Masjid Darul Arkam alias Masjid Asakusa. Untuk kalian yang lagi liburan ke Tokyo, khususnya lagi ke kuil Sensoji dan Tokyo Skytree dan ingin menyempatkan untuk sholat, boleh banget nih ke Masjid Asakusa untuk beribadah. Bentar. Skytree itu Tokyo Sri bukan sih? Bukan dong, Tokyo Tree itu warnanya yang merah dan mirip bentuk kayak Menara Eiffel gitu di Paris. Kalau Skytree itu bangunan yang warna putih, tapi kalau tiap malam warnanya ganti-ganti. Terus kalau Tokyo Tree itu udah terlalu overhype gak sih? Karena dia termasuk landmark Jepang. Iya sih. Kalau Skytree sendiri ini nggak cuma lihat pemandangan aja, tapi di dalamnya tuh juga ada akuarium, namanya Akuarium Sumida. Oh, berarti anggapannya tuh di dalam Skytree ini lebih luas dan lebih besar daripada Tokyo Sri ya? Ya benar. Nah, dan itu menjadi akhir perbincangan kita pada hari ini. Aku sendiri sebagai host merasa banyak banget menerima informasi baru dari ketiga narasumber yang kece-kece ini. Terima kasih buat Uma, Nurul, dan juga Karisa yang sudah berbagi ceritanya mulai dengan pengalaman beribadah, fasilitas alternatif yang bisa digunakan, gambaran tentang negara Jepang dari pandangan muslim, sampai ke rekomendasi destinasi yang sesuai untuk para muslim yang akan berkunjung ke Jepang. Semoga pendengar Zen and Zest di episode kali ini jadi nggak khawatir buat jalan-jalan ke Jepang. Betul banget. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan dari perjalanan mereka bertiga ke Jepang, bisa aja nih tanya ke sosial media mereka satu-satu. Kita cantumin ya di bawah sini. Oke, jumpa lagi di episode selanjutnya. Aku Yafi. Dan aku Marsha. This has been Zen and Zest. Find your peace, live your best.